Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Villa, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah setelah melakukan observasi di kelas. Nah, jika guru-guru yang ada di sekolah kita sudah menginputkan jadwal observasi, sudah mengupload modul ajar atau RPP, nah kewajiban sebagai seorang kepala yaitu untuk melakukan observasi di kelas. Menilai apa yang dilakukan guru selama dalam melakukan proses pembelajaran yang tentunya bersama para peserta didik. Nah, lalu langkah selanjutnya apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah setelah melakukan observasi di kelas, terutama di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Baik, kita tentu harus masuk ke PMM menggunakan akun Belajar ID sebagai seorang kepala sekolah. Nah, di sini diklik pengelolaan kinerjanya. Mohon maaf nih. Nah, lalu nanti di sana akan muncul lakukan penilaian. Nah ya, lakukan penilaian. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kepala sekolahnya sudah melakukan observasi di dalam kelas sesuai dengan jadwal observasi pada masing-masing guru tentunya ya. Nah, selanjutnya yaitu klik lakukan penilaian. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua tombol berwarna biru. Ada cek daftar guru, ada kumpulkan. Nah, ini adalah akun sebagai kepala sekolah ya. Nah, di sini boleh diklik dulu kumpulkan. Nah, di sini ada dua kolom unggahan ya, Bapak Ibu. Yang pertama terkait dokumen KOSP. Dan yang kedua dokumen kehadiran kelas. Nah, jika Bapak Ibu kepala sekolah sudah memiliki KOSP yang lengkap, kalau misalkan tahun sekarang berarti tahun pelajaran 2023-2024. Itu silahkan diunggah ya Bapak Ibu, ini sudah bisa. Jadi di sini ya ada dalam catatan Bapak Ibu bisa mengumpulkan dokumen antara KOSP ataupun kehadiran kelas yang sudah tersedia dulu saja ya. Jadi bukan berarti kedua-duanya harus berbarengan gitu ya. Kalau misalkan KOSP itu kan berarti sudah memiliki ya, karena sekarang itu kita memasuki semester kedua. Berarti tentu semua kepala sekolah sudah memiliki KOSP. Nah, silakan di sini diunggah. Ya, jadi di sini tinggal klik unggah. Nah, nanti dicari filenya, gitu ya, file tentang KOSP-nya. Nah, yang kedua itu ada kehadiran kelas. Nah, kalau kehadiran kelas, saya sarankan itu nanti diunggahnya karena penilaian kita itu mulai dari Januari sampai Juni, ya berarti kehadirannya nanti menunggu dulu sampai akhir Juni ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, sekarang kembali ke yang sebelumnya. Nah, di sini tadi sudah kumpulkan. Makanya di sini 0 dari 2, berarti masih belum ada yang diunggah. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengunggah KOSP, berarti nanti ini akan berubah nolnya jadi 1 ya, 1 dari 2. Karena kehadirannya belum terunggah. Nah, ini jangan dijadikan suatu hal yang yang bagaimana tergesa-gesa begitu ya, karena belum mencapai yang duanya, karena kehadiran itu kan kita harus menunggu sampai Juni. Nah, selanjutnya Bapak Ibu
mengklik kolom bagian atas yaitu cek daftar guru. Nah, cek daftar guru. Nah, di sini silahkan nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan penilaian sesuai dengan pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan. Kalau guru yang bersangkutan belum diobservasi, berarti Bapak Ibu belum bisa mengisi penilaian. Tetapi kalau misalkan guru sudah diobservasi oleh Bapak Ibu sesuai dengan jadwal observasi yang telah ditentukan, maka kepala sekolah boleh melaksanakan gitu ya penilaian terhadap hasil observasi. Nah, ini sebagai contoh. Di sini tahapan yang pertama gitu ya. Jadwal observasi yang pertama di sini, misalkan di sini ada Bu Dinia, ini dilakukannya Kamis 29 Februari. Misalkan ini sudah dilakukan observasi. Nah, berarti Ibu nanti tinggal klik nilai. Nah, kalau misalkan guru yang kedua, misalkan di sini Bu Gias Senin 4 Maret. Ini Senin 4 Maret itu kan istilahnya belum sampai pada waktunya. Nah, berarti Bapak Ibu tidak bisa memberikan penilaian hasil observasi. Nah, itu ya. Misalkan ini Bu Dinia sudah melakukan observasi ya, sudah diobservasi oleh Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Klik tombol nilai yang warna biru di sebelah kanan. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum melakukan observasi kelas, misalkan, nah Ibu sebagai catatan ya bahwa Ibu di sini sedang menilai Ibu guru dengan nama Bu Dinia Gina Silamilda. Ibu mau mengecek kelengkapan dokumen apa yang sekiranya oleh Bu Dinia sudah diunggah. Nah, Ibu sebelum memberikan penilaian misalnya mau memeriksa dulu, oke, klik periksa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memeriksa dokumen yang sudah diunggah. Dokumen apa? Dokumen yang diunggah oleh guru sesuai dengan RHK yang dibuatkan oleh guru tersebut. Nah, ini kan masih kosong. Oh iya, berarti di sini belum ada sertifikat yang diunggah oleh guru yang bersangkutan. Nah, nanti kalau misalkan sudah di upload oleh gurunya, nanti ini akan berubah ya, akan berubah jadi warna biru. Jadi istilahnya nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengecek dokumen yang sudah diuploadkan gitu ya. Nah, ini RHK-nya tentu beda-beda tiap gurunya. Oke, ini masih kosong, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini ada observasi kelas. Oke, tadi kan rencananya Bapak Ibu kepala sekolah mau memberikan penilaian terhadap observasi kelas. Klik nilai. Nah, di sini ya. Kalau ini berhubung ini sudah saya isi ya, jadi sudah berubah tanda checklist. Kalau sebelumnya itu istilahnya yang cek rinciannya ini masih berwarna biru. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan klik cek rincian. Jadi isi rubrik observasi kelas sesuai dengan jadwalnya. Berhubung misalkan hari ini tanggal 29 Februari 2024, nah nanti ini sudah bisa dibuka untuk diberikan penilaian oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Nanti ini berwarna biru ya Bapak Ibu, karena ini sudah saya isi jadi berubah gitu, kolomnya jadi berwarna putih. Nah, selanjutnya ini nilai ini kenapa masih warna abu, terus ini juga gitu ya, tindak lanjut observasi ini juga masih terkunci. Nah, ini adalah langkah nanti Bapak Ibu istilahnya yang harus dilakukan selanjutnya. Ini masih terkunci karena di langkah pertamanya belum terselesaikan. Jadi nanti kalau misalkan sudah terselesaikan, ini berubah warna berubah tanda checklist, terus nanti dikonfirmasi di akun belajar gurunya. Nanti ini juga nilai dokumen tindak lanjutnya akan muncul menjadi berwarna biru yang siap Bapak Ibu kepala isikan gitu ya. Oke, langkah yang pertama kita klik cek rinciannya. Nah, disinilah Bapak Ibu kepala sekolah memberikan penilaian terhadap guru sebagai hasil observasi yang sudah dilakukan ya. Nah, kita lihat di sini ada rubrik observasi kelas. Nah, di sini ada fokus observasi. Nah, ini adalah salah satu indikator yang dijadikan
fokus gitu ya oleh guru, yaitu kalau tadi itu Budinia. Nah, walaupun di sini fokus observasinya cuma satu ya, Bapak Ibu, yaitu guru melakukan komunikasi positif ya. Nah, misalkan karena ini mungkin nanti berbeda-beda karena di sini indikator yang diambilnya adalah keteraturan suasana kelas. Kalau misalkan nanti ada yang mengambil indikator disiplin positif, itu beda-beda ya. Nah, itu. Nah, walaupun di sini fokus observasinya cuma satu poin, Bapak Ibu kepala sekolah harus tetap menilai ya ketiga indikator ini, walaupun kalau di tampilan guru itu maksimal 3 indikator, berarti kan bisa ya salah satu. Nah, tapi ternyata di sini seorang kepala sekolah harus mengisi 3 yang menjadi fokus observasinya gitu ya, tiga perilaku yang harus dinilai oleh kepala sekolahnya. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada panduan penilaiannya. Nah, ini kan kita kembali dulu ya bahwa ada 3 poin yang harus dinilai oleh guru. Contoh ini adalah yang keteraturan suasana kelas yang diambilnya. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ya. Terus yang kedua, kepala sekolah menilai apakah guru sudah melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Terus yang ketiga, terkait guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, 3 unsur ini harus dinilai Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Ini nanti tinggal dipilih saja ya, karena ini sudah diisi oleh saya gitu ya, sehingga tidak bisa nih diubah gitu ya. Itu ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama itu belum dilakukan, yang kedua dilakukan tapi belum efektif, yang ketiga dilakukan dan efektif. Jadi ada 3 ya kriteria penilaiannya. Nah, misalkan di sini Budiniat dalam melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif itu, saya kasih nilai dilakukan tapi belum efektif. Kenapa? Nah, makanya ini ada panduannya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya tidak asal-asalan memberikan penilaian gitu ya. Nah, ini terkait misalkan jika guru diberikan nilai belum dilakukan, itu ada panduannya bahwa maksud belum dilakukan itu belum ditunjukkan selama observasi kelas. Jadi ini sama sekali guru itu belum bisa melakukan komunikasi positif misalkan. Nah, itu berarti nilainya nanti belum dilakukan gitu ya. Terus ini sudah dilakukan oleh guru itu, melakukan komunikasi positifnya, tetapi belum efektif. Itu seperti apa? Nah, di sini ada panduannya. Ini istilahnya indikatornya dilakukan, yang menjadi target atau fokus observasinya dilakukan, tetapi dilakukannya itu belum bisa mempengaruhi pembelajaran atau istilahnya belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu ya. Terus yang ketiga itu nilai yang paling bagus, yaitu dilakukan dan efektif. Jadi memang ini sudah dilakukan, misalkan yang tadi fokus perilakunya, dan memang ini sudah mampu meningkatkan pembelajaran atau sudah mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru tersebut. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadi ada 3 kriteria penilaian yang diberikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah kepada gurunya. Ini tinggal dipilih aja, diklik ya, nanti bisa dipilih-pilih. Ini hanya salah satu penilaiannya. Nah, ketika sudah memberikan penilaian ini, misalkan di fokus yang pertama ya, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, nilainya apa? Misalkan ini saya contohnya, sudah dilakukan tapi belum efektif. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di sini ada kolom catatan ya. Ada kolom catatan. Ini harus diisi. Ini harus diisinya ya. Ini berdasarkan pemantauan Ibu terhadap perilaku guru yang terjadi selama pelaksanaan observasi di kelas. Dan itu bisa juga yang menjadi catatannya terkait respon muridnya bagaimana.
Nah, tadi kan misalkan Bu Dinia melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif nih, bagaimana respon anak-anaknya? Nah, itu nanti bisa dijadikan catatan. Nah, ini misalkan saya nih udah dilakukan tetapi belum efektif, catatannya apa? Sebagai tanda buktinya apa? Memberikan penilaian ini, guru belum menjalin komunikasi secara aktif dan merata kepada semua anak. Nah, jadi misalkan gurunya hanya berkomunikasi secara aktifnya hanya kepada beberapa anak saja, sedangkan anak yang lainnya, nah itu misalkan ya tidak terjalin komunikasi yang aktif. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua juga seperti itu, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, diberikan nilai seperti apa, dan jangan lupa juga memberikan catatan ya. Jadikan catatan. Kalau misalkan belum dilakukan, berarti di sini catatannya misalkan guru sama sekali belum atau istilahnya selama pembelajaran belum nampak tindakan guru dalam mengelompokkan peserta didik, misalkan berdasarkan kebutuhannya atau apa gitu ya, bisa itu jadi disesuaikan. Jadi catatan kolom ini harus diisi ya Bapak Ibu. Nah, lalu ini tujuannya apa? Ada 72 ya, garis miring 250. Jadi ini istilahnya kalau 72 itu istilahnya banyaknya huruf ya, banyaknya karakter yang sudah saya tuliskan. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu menemukan 0 garis miring 250, jadi intinya jangan terlalu banyak gitu ya, sampai misalkan 2 halaman buku. Nah, itu pasti akan melebihi dari 250 karakter. Nah, nanti itu akan istilahnya memberikan peringatan ya, jadi tombol merah atau apa gitu. Nah, jadi jangan melebihi dari 250 karakter. Nah, yang menjadi fokus perilaku ketiganya, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Ini juga silahkan Bapak Ibu memberikan penilaian sesuai dengan apa yang menjadi temuan saat observasi. Nah, ini jika ketiga fokus perilaku ini sudah dinilai dan sudah diberikan catatan, ada satu langkah lagi Bapak Ibu yang harus dikerjakan, yang harus diisi, yaitu memberikan rekomendasi. Ini sangat penting sekali. Apa tujuan dari rekomendasi ini? Ini adalah masukan dari Bapak Ibu kepala sekolah kepada gurunya supaya nanti kinerjanya bisa lebih meningkat lagi di kemudian hari gitu ya. Apa nih yang menjadi masukannya, apa yang menjadi sarannya? Ini sebagai contoh ya. Ini misalkan sebaiknya guru mengawali pembelajaran dengan kegiatan yang menyenangkan sehingga tumbuh rasa nyaman anak, sehingga anak pun akan ikut terlibat aktif bahkan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, ini adalah istilahnya saran atau masukan atau rekomendasi yang diberikan oleh seorang kepala sekolah kepada guru tersebut, atau tadi dijelaskan kepada Ibu Dinia, karena kita ini sedang menilai salah satu guru yang ada di sekolah kita. Nah, itu Bapak Ibu kepala sekolah khususnya ya, ketika kita sudah melaksanakan observasi di kelas, jangan lupa membuka PMM-nya dan inputkan penilaiannya seperti ini. Nah, nanti di sini muncul ini ya, muncul tanda biru nih, kumpulkan. Nah, nanti tinggal klik saja. Ini berwarna abu-abu karena memang saya sudah melakukannya gitu ya. Nah, ini jadi nanti akan berwarna biru, kumpulkan. Nah, kalau misalkan belum muncul kumpulkan, berarti ada salah satu kolom atau penilaian yang belum diisi. Ya, nanti dicek-cek lagi ya. Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu terkait istilahnya yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah setelah melakukan observasi di kelas. Lalu bagaimana misalkan nanti bergiliran dengan guru yang satunya lagi, dengan guru yang satunya lagi, sama persis dengan apa yang dilakukan sebagaimana yang barusan saya terangkan ya. Jadi nanti disesuaikan catatannya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan itu harus betul-betul objektif ya, sesuai dengan apa yang menjadi temuan saat Bapak Ibu kepala sekolah melakukan observasi.
Nah, itulah Bapak Ibu, khususnya para kepala sekolah, saat melakukan pelaksanaan observasi di dalam kelas, lalu hal-hal yang harus dilakukan atau dikerjakan di PMM-nya seperti apa. Mudah-mudahan tutorial yang sangat sederhana ini dapat sedikitnya membantu Bapak Ibu seorang kepala sekolah dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan dalam setiap kebaikan. Terima kasih, permohonan maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب